Selamat berjumpa kembali di acara Wimar Show pada stasiun televisi kesayangan Anda. Tamu kita kali ini adalah Ansi Lema, anggota staf pengajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Nasional, betul Pak? Ya, betul. Dan juga seorang profesional di TVRI, pewawancara, penganalisa. Kemarin kita kebetulan ketemu dan ngobrol-ngobrol mengenai keadaan politik dan sebagainya, dan terpikir bahwa saya belum mewawancara Ansi Lema di acara Wimar Show. Rugi saya rasa kalau audiens tidak mendengar pendapat Anda mengenai apa yang terjadi belakangan ini di politik Indonesia, khususnya seputar dan sesudah Pilkada DKI kalau nggak salah ya. Tapi semuanya luas, terserah Anda mau membahas apa, silakan. Ya, Pak Wimar, bicara soal Pilkada DKI ini kan sebenarnya suatu hal yang sangat baru dalam politik di Indonesia begitu. Kemunculan Jokowi dan Basuki dalam kontestasi elektoral di Jakarta ini menyiratkan bahwa sebenarnya politik yang tadinya nyaris kehilangan harapan ini mulai menimbulkan suatu harapan baru begitu. Pak Ansi, mengapa kemenangan gubernur yang sekarang ini tidak bisa dikatakan kemenangan partai? Kan mereka memang dicalonkan oleh dua partai. Ya, kalau dikatakan bahwa kemenangan partai politik, mestinya secara logis yang menang itu adalah calon yang didukung oleh mayoritas partai politik. Nah, kemenangan Jokowi Basuki ini lebih kepada faktor personal ataupun faktor integritas, kredibilitas, dan rekam jejak track record dari seorang Jokowi yang sebelumnya adalah wali kota Solo dan Basuki yang sebelumnya adalah Bupati Belitung Timur. Jadi saya lebih mengatakan bahwa kemenangan Jokowi Basuki ini merupakan tamparan yang sangat keras terhadap partai politik, sekaligus ini merupakan manifestasi atau representasi dari kemenangan rakyat biasa, kemenangan civil society yang sebenarnya sudah muak terhadap habitat ataupun juga kelakuan partai politik yang sebenarnya jauh dari apa yang menjadi aspirasi dan sebenarnya yang harus diperjuangkan oleh partai politik. Ya, kita melihat itu sebagai hal yang positif karena setelah terpilih pun Jokowi dan Basuki tidak kelihatan tergantung pada kedua partai. Mereka independen, bahkan sangat independen dari kedua partai. Ya, kalau kita ikuti betul proses Pilkada DKI Jakarta, sebelum Jokowi dan Basuki ini diduetkan, sebenarnya terjadi resistensi juga dari kalangan partai yang mendukung mereka. Tetapi karena ada kelompok pro perubahan dan kelompok pro status quo bertarung, dan jadi kemudian kemenangannya bertahap. Ya, bertahap. Jadi proses pertama adalah bagaimana memenangkan seleksi dalam partai politik untuk memajukan Jokowi dan Basuki sebagai calon yang diusung. Proses pertama itu menang, tetapi kemudian masih belum terlihat bahwa mesin partai politik ini bekerja secara optimal untuk memenangkan paket ini begitu. Kita lebih melihat bahwa yang muncul itu adalah partisipasi politik dari masyarakat Di luar mesin ya? Di luar mesin partai politik ini begitu. Menurut Anda itu kalau kita lihat orang di luar mesin, kan pada pemilihan tahap pertama itu Faisal Basri mendapatkan hasil yang cukup baik lah, 5% ya. Menurut Anda orang-orang yang mendukung Faisal Basri itu suaranya ada yang lari ke Jokowi Basuki tidak ya? Ya, saya kira iya. Secara kalau kita lihat Faisal Basri dan juga pasangan Jokowi Basuki secara visi dan juga platform dan juga keberpihakan mereka terhadap nilai-nilai publik ini kan kelihatannya ada benang merah yang mempertemukan mereka. Yang berbedanya adalah bahwa kalau Faisal Basri itu belum teruji sebagai pejabat publik. Jokowi dan Basuki mereka sudah teruji karena pernah memimpin suatu wilayah walaupun wilayahnya itu lebih kecil dari Jakarta. Nah, ini mungkin yang membedakan, tetapi secara prinsipil apa yang diimpikan oleh Faisal Basri dengan pendukungnya dan juga yang diimpikan oleh Jokowi dan mereka yang mendukung Jokowi Basuki sebenarnya sama begitu. Apa ini ada kaitannya dengan apa yang terjadi di Jawa Barat dan pilkada lain? Menurut Anda ini akan merupakan satu tren atau tidak ya? Ya, kita berharap bahwa apa yang terjadi di DKI Jakarta ini bisa menimbulkan semacam efek berantai. Jadi Jokowi Basuki ini kita harapkan bisa menjadi inspirasi bagi Indonesia. Bahwa calon kendati tidak membayar mahar kepada partai politik, tidak melakukan deal-deal politik kepada partai untuk setelah mereka berkuasa mereka harus menempatkan si A, si B pada posisi kepala dinas ataupun BUMD, itu tidak masalah begitu. Yang paling utama di sini
yang dibutuhkan oleh seorang politisi kalau bangsa ini mau benar adalah yang pertama punya track record yang baik, rekam jejak yang baik. Yang kedua juga punya kompetensi dalam membereskan persoalan. Dan yang ketiga profesional sebagai abdi masyarakat. Pejabat publik ini kan sebenarnya pelayan masyarakat begitu. Sekarang ini tidak terlihat ada penunjukan-penunjukan dari Jokowi dan Basuki dari orang-orang yang dititipkan partai begitu. Ya, tidak ada karena Tidak ada. sejak awal memang Jokowi Basuki menghindari itu. Jokowi Basuki tidak ingin disandra oleh kepentingan-kepentingan ekonomi dan politik yang di kemudian hari bisa menghambat apa yang sebenarnya ingin mereka benahi di Jakarta begitu. Nah, itu juga yang menjadi kendala sehingga kemudian sejumlah partai politik enggan untuk memberikan dukungan kepada Jokowi dan Basuki ini. Jadi begitu. alasannya itu karena mereka mengharapkan kebahagiaan sesuatu ya. Nah, apa ini tidak menimbulkan pesimisme di kalangan PDIP dan Gerindra, di mana mereka setelah mereka mendukung begitu sebagai partai tidak mendapatkan untung banyak? Gitu. Ya, saya kira apa yang ditampilkan, gaya atau langgam politik yang ditampilkan Jokowi Basuki, ini sebenarnya berdampak langsung kepada partai pendukungnya. Karena mereka mendapatkan manfaat begitu. Jadi dari balik ya, bukan sosok, partai yang memberikan kekuatan pada calon, tapi calon memberikan imbas balik pada partai. Ya, Pak Wimar, kalau kita bicara soal pembenahan partai politik, ini bisa dilakukan, kita kita berharap bahwa pembenahan ini bisa dilakukan secara institusional. Ada proses pelembagaan, mulai dari rekrutmen politik, terus ada prinsip meritokrasi. Ini yang harus dijalankan. Tetapi hari ini tampaknya hal-hal seperti itu sulit dilakukan. Karena itu peran aktor-aktor yang kita lihat bisa melakukan proses perubahan secara internal, ini harus didorong. Harus ada contoh. Oke, kita akan masuk ke segmen berikutnya pada Wimar Show dengan Ansi Lema. Ya.